Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SNS. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Sekarang kita sudah di dalam kendaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah beliau itu melaksanakan, mendirikan salat tahiyatul masjid. Kemudian beliau berniat ihram itu di atas kendaraannya. Zaman dulu kan beliau naik onta. Kalau kita di atas bisa jatuh nih, kita dalam mobil. Jadi intinya dalam kendaraan. Ya, sekarang kita niat umrah. Sebelum kita niat umrah, mari kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabb. Karena masalah niat ini adalah masalah rukun ibadah. Jadi harus betul-betul kita niat karena Allah apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, kami mengenakan kain ihram ini ya Allah. Kami terbayang dengan kain kafan ya Allah. Suatu saat kami akan kembali padamu ya. Dan kami mengharap jika suatu saat kami menggunakan kain kafan menuju alam kubur, takdirkan wafat kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin. Diterima ruh kami dengan rahmat-Mu. Ilahi ya arhamar rahimin. Ampuni kesombongan kami selama ini. Ampuni kesombongan kami selama ini ya Allah. Ampuni kesombongan kami selama ini ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami berniat ihram. Untuk menjalankan ibadah umrah. Karena mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Karena mengharap ampunan-Mu ya Allah. Karena mengharap kasih sayang-Mu ya Allah. Karena mengharap diakui sebagai hamba-Mu ya Allah. Akui kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Kami berniat sebagaimana segala yang diniatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh keluarga dan segenap para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, dan sebagaimana yang diniatkan
oleh kekasih-kekasih-Mu, oleh kekasih-kekasih, para wali-wali Allah, para wali-wali Allah, orang-orang soleh orang-orang soleh dalam melaksanakan umrahnya. dalam melaksanakan umrahnya. Labbaik Labbaik Allahumma Allahumma umratan. umratan. Labbaik Labbaik Allahumma Allahumma umratan. umratan. Labbaik Labbaik Allahumma Allahumma umratan. umratan. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla La hawla wa la quwwata wala quwwata illa billahi illa billah. al-aliyyil azim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لك لا شريك لك. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لك لا شريك لك. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك الملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لك لا شريك لك. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك الملك لا شريك لك. لا شريك لك. ربنا ربنا آتنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع الأبرار. يا عزيز يا غفار. يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Temukan rahasia keindahan bukit. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan umrah kita diridhai, dibimbing, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kalau orang umrahnya dibimbing, diberkahi oleh Allah, perjalanannya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Andaikan seseorang bekerja dengan orang yang kaya raya dan dermawan, tentu dia akan menghasilkan hasil yang besar. Apabila dia bekerja dengan orang yang kaya dan dermawan itu penuh dengan semangat,
dan tanpa mengenal lelah. Lalu cobalah bayangkan bagi orang-orang yang hidupnya, ibadahnya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu dermawan pun yang mengalahkan kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Bahkan jika ada orang bisa dermawan, itu dikarenakan karena Allah lah yang memberikan hidayah sehingga dia bisa dermawan. Jadi kita jangan sirna dengan kedermawanan orang lain sampai kita lupa Allah. Dan orang yang dermawan pun jangan sombong, karena Anda dermawan itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, pemelihara sekalian alam. Sahabat KSNS The Journey yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa saya mengajak beristighfar sebelum kita berniat tadi? Karena saya menganggap diri saya ini penuh dengan dosa dan belum pandai untuk berniat, khawatir di dalamnya tercampur dengan tujuan selain dari Allah Azza wa Jalla. Maka selayaknya sebelum kita berniat, kita beristighfar terlebih dahulu. Kemudian saya memohon kepada Allah agar niat kita sama dengan niat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Sahabat KSNS The Journey, ketika ibadah diniatkan karena Allah, keletihan, kelelahan itu tidak terasa. Yang ada adalah kenikmatan dan kesemangatan. Coba kita bayangkan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggunakan kain ihram ini di atas ontanya, tidak menggunakan AC seperti kita sekarang, tidak menggunakan kendaraan yang cepat seperti kita saat ini, tapi tidak ada yang mundur dari perjalanan umrah. Tidak ada yang kapok, tidak ada yang berat. Itulah yang membedakan kita dengan beliau-beliau. Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, itu orang-orang yang ahli dalam niat. Yang mereka cari itu pandangan ampunan Allah, pandangan rahmat Allah, pandangan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada keletihan di wajah mereka. Sekalipun sebagai manusia yang namanya terlalu banyak bergerak, menghadapi panas itu capek. Tapi capek itu terobati dengan tujuan yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan kepada para sahabat, begitu kita sudah berniat ihram di miqat, maka ada beberapa hal yang mubah sebelumnya sekarang menjadi yang diharamkan.
bagi orang-orang yang sudah berniat ihram di miqat. Bagi pasangan suami istri dilarang untuk bersetubuh. Kemudian kita dilarang untuk membuka aurat. Kemudian kita dilarang bagi kaum laki-laki, kita dilarang untuk menutup kepala. Jangan nanti lagi pakai kain ihram, kainnya diangkat-angkat sampai nutupin kepalanya. Kita dilarang untuk menggunting rambut, mencukur rambut, menggunting kuku. Dilarang untuk memakai wangi-wangian. Jangan lupa nanti di hotel jangan pakai sabun. Tidak boleh menggunakan sabun. Semua wangi-wangian dihindari. Kalau makan boleh. Kalau minum boleh. Asal jangan minum minyak wangi. Ngerinya di sini ada yang biasa minum minyak wangi jadi minum minyak wangi lagi nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi gitu. Tapi kalau bagi kaum wanita, yang dilarang diantaranya adalah menutup wajah dan menutup telapak tangan. Karena aurat dalam berumrah, khususnya dalam tawaf, itu seluruh badan tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita agar kita dapat menjaga amanah-amanah menggunakan kain ihram ini. Amin. Dilarang menggunakan minyak wangi. Kira-kira hikmahnya apa ya? Kan selama ini orang hanya belajar larangan. Tentunya perlu kita pikirkan hikmah di balik. Bukan kita cari-cari, enggak. Kita mau cari-cari sebenarnya ada nasihat apa di situ. Dulu kalau sahabat KSNS pernah nonton saya nerangin di KSNS, kalau ini kan KSNS The Journey, yang KSNS yang di studio, saya pernah sampaikan tentang siapa? Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Luqman itu adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-hikmah. Karena apa? Karena dia mengamalkan 3 hal. Kathir tafakkur, banyak berpikir. Jadi apa aja dipikirkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mikirin dunia, bukan mikirin fulus, tapi mikir apa nih, ini hikmahnya apa nih, gimana cara dekatkan diri kepada Allah. Nah itu yang dipikir. Kayak kita sekarang nih mikirin ngapain. Tapi hikmah di balik larangan minyak wangi itu sebenarnya ada nasihat apa? Subhanallah. Disinilah kita harus banyak berpikir. Kemudian Luqman Al-Hakim, kathirus samat, banyak diam orangnya. Jadi la yatakallam illa fi khair, tidak bicara kecuali dalam kebaikan. Kalau orang-orang ahli hikmah itu mengedepankan akalnya sebelum bicaranya. Resiko dalam bicara ini apa, baru dia bicara. Kadang-kadang kalau kita enggak, bicara dulu, urusan nanti deh. Orang mau tersinggung kayak, mau kagak kayak.
Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, Luqman Al-Hakim, husnuzan, prasangka tingginya tinggi kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat KSNS, ini kameramennya udah ngantuk-ngantuk. Jadi kayaknya saya udahin dulu. Udah dapat berapa menit nih? 19, 20. 20? Oh, kita habisin aja dulu. Soalnya tanggung. Udah 20. Iya, semangat lagi. Coba tuh pikirin tuh, masalah minyak wangi, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh tuh. Jadi emang mengingatkan kita betul-betul kepada apa? Kepada kematian. Kayaknya dua helai ini. Allah, nggak bawa apa-apa lagi. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh. Dan subhanallah ini sahabat ya, subhanallah ya. Orang umroh di sini, biarpun nggak ada yang pakai minyak wangi, nggak ada yang bau. Nih, nggak ada yang bau, nggak ada. Subhanallah loh. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mau buktikan. Saya pertama kali umroh, saya terus terang, saya pertama kali umroh tahun 2006. Beberapa kali gitu, gak ada yang bau. Iya, gak ada. Mana coba, sahabat nyium gak? Bau gak saya? Coba, sahabat nyium gak? Semua ada bau gak? Gak ada. Iya gak? Coba deh sahabat deh, depan TV deh. Cium-cium coba. Bau gak? Ya enggak lah, weh. Kagak. Katanya orang depan TV. Di sini juga kagak, bener. Ntar sahabat kapan-kapan deh umroh. Kapan-kapan umroh lagi. Atau yang sudah umroh pasti tahu dah. Nggak bau, subhanallah. Dan kenapa tidak boleh cukur rambut dan gunting kuku selama perjalanan ibadah umroh ini? Agar rambutmu, kukumu ikut umroh. Itu subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Kita ngajak ibadah tuh semuanya. Nanti ada, habis ini nih kan umroh kita udah ngejalanin. Wah, saya dari tadi buka baju nih. Nggak enak. Baru kali ini syuting saya buka baju karena lagi umroh. Jadi gini sahabat KSNS, kita sekarang udah jalanin rukun yang pertama, menggunakan kain ihram dan niat di miqat. Kemudian insya Allah menggunakan kain ihram dengan niat umrah ya, miqatnya wajib. Nah kemudian yang kedua, insya Allah kita akan tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah, 7 putaran yang kita mulai dari Hajar Al-Aswad. Kemudian yang ketiga, nanti rukun umrohnya adalah sa'i. Kita berjalan Safa Marwah 1, Marwah Safa 2 sampai 7 kali. Kemudian yang keempat, kita tahallul. Kalau tahallulnya sekedar gunting rambut kecil, itu dapat 1 doa Nabi. Tapi kalau botak dapat 3. Ini gimana nih, kru-kru mau botak semua nggak? Botak, oke. Kita botak nanti. Sahabat belum pernah ngeliat saya botak kan? Masa kita mau syuting botak-botak nih? Kenapa? Karena Nabi doa begini, Allahumma gfiril muhallikin. Ya Allah, kata Nabi, ampuni orang yang tahallulnya botak. Ibu-ibu jangan ya. Ini khusus laki. Kalau ibu, ridoin aja suaminya botak ya bu. Enggak. Hah? Oh enggak. Pak, gimana Pak? Pak Haji botak nggak nih? Oh Pak Haji pulang. Pak Haji pulang mau ada acara. Jadi gitu.
Allahumma ighfir lil muhallikin 2 kali. 3 kali. Ya Rasulullah, Allahumma ighfir lil muhallikin 3 kali. Terakhir baru kata Nabi, diampunin orang yang sekedar gunting rambutnya. Tapi itu masih dapat rahmat. Rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW masih didoain cuma 1. Kalau yang botak 3. Kita kan banyak dosa. 3 dah. Kalau dikit dosa sih gak apa-apa. Banyak dosa begini 3 aja dah. Bismillah ya enggak? Bismillah. Mantap. Tapi tenang aja sahabat, nanti saya kalau syuting ke SNS insya Allah di Mekah, nanti saya pakai peci dah. Ya? Hah? Jangan pakai? Wah. Boleh. Boleh habis waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insya Allah. Nanti kita lanjutin lagi. Ada akan kejutan-kejutan buat sahabat selama perjalanan umrah ini insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti terus KSNS di Journey. Ya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.